di mana anak saya di sini dicabuli, Pak, oleh seorang bapak-bapak yang masih tetangga juga, Pak. Mohon, Pak, keadilannya, mohon saya keadilannya, Pak. Cerita pilu orang tua gadis korban pencabulan kakek-kakek di Ciampea, Bogor. Begini kondisi psikisnya. Hati orang tua mana yang tak sakit saat mengetahui anak gadisnya yang masih di bawah umur menjadi korban pencabulan. Hal itulah yang dirasakan oleh Aida Kusnawati, seorang ibu dari salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban pencabulan oleh kakek-kakek tak bermoral. Anaknya yakni Az yang berusia 10 tahun dicabuli di sebuah saung di wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada pertengahan Juli 2025 lalu. Kejadian itu terungkap setelah sang anak menceritakan kejadian tersebut beberapa pekan kemudian, hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian pada 11 Agustus 2025. Dampak dari kejadian tersebut, Aida mengungkapkan perubahan perilaku yang dialami oleh anaknya yang menjadi temperamental. Hal itu terungkap setelah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban saat membuat laporan polisi. Jadi anak saya tuh kena mentalnya berat, anak saya yang tadinya gak suka marah-marah jadi sering marah-marah, ujarnya kepada wartawan, Minggu, 21 September 2025. Selain itu, putrinya juga mengalami gangguan hingga ke alam bawah sadar melalui mimpi buruk yang membuatnya menjadi tidak nyenyak saat tidur. Aida mengungkapkan, anaknya mengaku sering dihantui oleh pelaku yang mengejarnya di dalam mimpi. Terus saat anak saya tidur pun gak nyenyak, kebangun nigo, pas ditanya sama psikolog, "As, kenapa kamu begitu? Aku mimpi dikejar-kejar oncit terus sampai aku jatuh, sampai aku sakit," katanya begitu, ungkapnya. Bahkan, gangguan psikologi yang dialami oleh anaknya juga berdampak terhadap pendidikannya di sekolah. Ia mengatakan anaknya menjadi tidak produktif dan juga kerap melampiaskan traumanya melalui coretan di buku. Ke sekolah dikasih 4 buku kok pada tipis. Katanya, "Aku sobekin abisnya otak aku sakit selalu kepikiran oci terus. Jadi aku sobekin aku ngegambar kalau aku pusing kesel ngegambar. Dia sekolah juga jadi jarang, seminggu paling 2 kali," katanya. Dengan kondisi demikian, Aida mengaku selalu berusaha menenangkan anaknya dengan berbagai cara mulai dari memeluknya hingga membelikannya jajanan. Akan tetapi, kata dia, kondisi tersebut membuat anaknya menjadi lebih konsumtif karena memiliki banyak keinginan. "Sering saya peluk, sering saya kasih jajan, jadi dia minta jajannya juga nggak berhenti-berhenti. Setiap ada mainan di stop sama dia, minta mainannya 4 sekaligus, jadi apa-apa pengennya selalu diturutin," katanya. Sebelumnya diberitakan, 2 kakek-kakek ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diamankan yakni WS berusia 65 tahun dan Mister yang berusia 68 tahun, keduanya merupakan warga Ciampea. Sedangkan korbannya yaitu gadis di bawah umur berinisial AS berusia 10 tahun dan Aki berusia 8 tahun yang juga merupakan warga Ciampea. Pada kasus ini, masing-masing pelaku mencabuli satu korban dalam satu lokasi yang sama yaitu di sebuah saung. Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Tek. Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, aksi pencabulan ini terjadi pada Juli 2025 lalu yang kemudian dilaporkan pada 11 Agustus 2025. Perkara tersebut kemudian berproses hingga akhirnya keduanya diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian itu bermula saat kedua korban sedang bermain di kebun sekitar rumah dan tak sengaja bertemu dengan WS yang sedang berkebun. Pelaku WS memanggil keduanya lalu mengiming-imingi korban dengan uang Rp5.000 agar menurutinya. Pelaku mengatakan kepada salah satu korban Aki untuk membagi Rp5.000 itu kepada temanya, ujarnya kepada wartawan, Minggu, 21 September 2025. Setelah uang tersebut diterima, kedua korban dibawa oleh pelaku ke saung miliknya yang berada di sekitaran kebun. Di dalam saung tersebutlah kedua pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap kedua anak di bawah umur sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun motif dari dibalik aksi pencabulan ini yaitu pelaku ingin membuktikan kejantanannya dengan cara memastikan alat kelaminnya masih mampu untuk ereksi. Di sini para tersangka mengarahkan kedua anak korban ini mohon maaf untuk memegang kelamin para tersangka, begitu juga sebaliknya para tersangka juga mohon maaf meraba bagian tubuh dari korban anak, ungkapnya. Sementara itu, aksi pencabulan ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga yang kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.